Letnan 1 Infantri Yosua Wiratama, sosok prajurit Kopassus yang dikenal tegas, tak menyangka akan menghadapi hari yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sisi lain, Bribtu Bima Pangestu, penegak hukum yang kerap melanggar rambu dan memancing kontroversi, seolah tak peduli pada pandangan sinis di sekitarnya. Namun, ketika sebuah pelanggaran kecil berujung tensi besar, drama kehidupan pun mulai berdenyut makin keras. Tak ketinggalan Sinta Wulandari, seorang jurnalis investigasi yang selalu haus akan fakta, mendadak terseret ke pusaran peristiwa yang membuatnya nyaris menjerit. Kejadian berikutnya bukan hanya mengguncang rasa aman, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang membuat tubuh orang-orang di sekitarnya berguncang penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di pagi yang cerah, Letnan 1 Arya Santoso turun dari bus militer setibanya di markas Kopassus Jakarta, sambil memegangi ransel besarnya yang masih berbau keringat pelatihan intensif. Deretan bendera dan patung pahlawan di pelataran memberikan nuansa kebanggaan, sementara beberapa rekan prajurit menyalaminya dengan sorak gembira, menandakan kembalinya sang prajurit muda yang telah usai digembleng. Seorang petugas provost segera memeriksa identitas Arya dan menanyakan tujuan kedatangannya, lalu mempersilahkannya menuju ruang administrasi untuk melaporkan kepulangan resminya. "Bagaimana pelatihanmu, Arya?" tanya Kopral Hadi yang kebetulan lewat. Disambut senyuman lelah Arya yang hanya menjawab dengan anggukan, karena energi tubuhnya masih terkuras oleh perjalanan. Tak jauh dari sana, bunyi deru kendaraan dan klakson di luar gerbang mengingatkan Arya bahwa hiruk-pikuk kota Jakarta jauh berbeda dari lokasi pelatihan yang terpencil. Setelah menyerahkan berkas dan menuntaskan formalitas, Arya berjalan melintasi koridor sempit penuh poster. Disiplin adalah nafas prajurit, sementara aroma kertas arsip tua menyeruak di setiap sudut. Seorang bintara memberi kabar bahwa dia diberi cuti singkat sebelum memulai penugasan resmi, sehingga Arya pun berniat rehat sejenak dan melihat suasana jalanan ibu kota. Ia keluar dari kompleks markas, menaiki bus umum di depan gerbang, lalu duduk di bagian tengah sambil memperhatikan penumpang yang beragam, mulai dari pegawai kantoran hingga pedagang kaki lima. Seorang pria parubaya di sebelahnya berbicara antusias. "Pak Tentara, selamat ya, semoga amanah menjaga negara." Yang dibalas ucapan terima kasih sambil menegaskan bahwa kedisiplinan adalah hal utama dalam setiap tindakannya. Di tengah kesibukan penumpang naik turun, Arya merasakan semangat baru mengalir karena yakin bahwa di Jakarta inilah medan pengabdian sebenarnya akan dimulai, meski ia belum mengetahui kejadian besar yang menantinya. Di sebuah perempatan ramai di kawasan Blok M, Bribtu Rudi Pranata berdiri di sisi trotoar dengan helm putih dan motor dinas, tampak mengawasi lalu lintas sambil sesekali berbicara di telepon genggamnya. "Beres kok. Tenang aja," ujarnya dengan nada sombong kepada seseorang di ujung sana, sebelum ia menyambar peluit yang melingkar di leher dan mengacung-acungkan tangannya pada pengendara yang berhenti. Meski tugasnya mengatur arus, ia justru sering mengabaikan waktu lampu merah dan memberi prioritas pada kendaraan tertentu yang kelihatannya membayar suap uang rokok. Di sisi lain, beberapa pengemudi angkot mengeluh karena Rudi selalu meminta setoran kecil, namun mereka terpaksa menurut agar tidak dipersulit di jalan. "Ah, kalian juga cari aman aja, kalau tidak mau repot mending patuh," ujar Rudi pada seorang sopir angkot yang tampak kesal karena sering dimintai uang. Saat jam makan siang tiba, kemacetan di sepanjang jalan semakin parah, sementara Rudi malah sibuk menegur pengendara sepeda motor yang berhenti di jalur lambat, tanpa memperhatikan pelanggaran lain yang lebih serius. Orang-orang di trotoar menatap jengah karena merasa polisi muda itu bertindak sewenang-wenang, sedangkan Rudi hanya membalas tatapan sinis dengan senyum tipis penuh kepongahan. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah menerobos lampu merah, tetapi Rudi pura-pura tidak melihatnya dan justru membiarkan kendaraan itu melaju tanpa teguran. Seorang ibu yang hendak menyeberang mengomel, "Mas polisi, kok dibiarkan saja mobil itu? Nanti menabrak orang." Namun Rudi hanya mengangkat bahu dan menyuruh si ibu menepi sambil bersikap acuh. Dengan kelakuan semacam ini berulang setiap hari, reputasi Rudi di kalangan pengemudi dan pejalan kaki mulai dikenal sebagai polisi yang lebih suka memanfaatkan posisinya daripada menegakkan peraturan. Sore harinya, Letnan Arya turun di halte dekat perempatan Blok M dan melihat langsung padatnya lalu lintas yang dikelola dengan semrawut, sementara terdengar bunyi peluit nyaring dari sisi trotoar. Tak jauh dari sana, ia mengenali sosok polisi lalu lintas yang tampak asyik berbincang dengan pengemudi mobil sambil menerima sesuatu, lalu membiarkan mobil itu terus jalan tanpa mempedulikan lampu merah.
Arya mengernyitkan dahi, merasa janggal melihat penegak hukum yang semestinya tegas justru memalingkan muka dari pelanggaran. Ketika lampu lalu lintas kembali berganti merah, Bribtu Rudi menyeberangi jalan sambil berkata lantang, "Hei, jangan berhenti di situ. Kalian menghalangi jalur bus," kepada beberapa pengendara sepeda motor yang kebingungan. Arya, yang kebetulan berada di belakang rombongan motor tersebut, turun dari trotoar dan mendekati Rudi dengan langkah penuh kehati-hatian. "Maaf, Pak Polisi," ujar Arya sambil menunjukkan gestur hormat. "Saya melihat mobil barusan menerobos lampu merah dan hampir menyenggol pejalan kaki. Apakah Anda tidak menegurnya?" Rudi menatap Arya sekilas dan mendengus. "Loh, kamu siapa berani bertanya-tanya? Ini wilayah tugas saya, jadi jangan sok mengatur," sambil mengibaskan tangannya dengan gaya meremehkan. Beberapa pejalan kaki sempat berhenti menyaksikan interaksi keduanya, tertarik oleh ketegangan yang mulai terasa di udara. Arya mencoba bersabar dan menjawab pelan, "Saya Letnan 1 Arya Santoso dari Kopassus, dan saya cuma ingin memastikan keselamatan pengguna jalan terpenuhi, Pak." Mendengar kata Kopassus, Rudi menaikkan alis dengan sinis, lalu menyahut, "Walaupun kamu tentara, jangan coba-coba ikut campur urusan lalu lintas di sini, karena kau tidak paham aturan mainnya." Usai mendengar respon Rudi yang cenderung ofensif, Arya sempat terdiam beberapa detik di tengah keramaian kendaraan yang saling bersahutan klaksonnya. "Maaf kalau saya menyinggung," ujar Arya lirih, "tetapi saya hanya ingin mengingatkan kita punya tanggung jawab besar kepada masyarakat." Sementara Rudi justru memutar bola mata seolah enggan mendengar. Seorang penjual koran di tepi jalan memperhatikan adegan itu sambil bergumam pada rekannya, "Wah, tentara ini berusaha benerin keadaan, tapi polisi itu malah kelihatan sombong, ya." Rudi, yang mulai risih diamati banyak orang, mengambil langkah mundur seraya mengangkat peluit ke bibirnya, kemudian memerintahkan kendaraan untuk bergerak maju tanpa menghiraukan lampu lalu lintas yang masih merah. Mobil dan motor pun segera melaju, menciptakan kekacauan baru di perempatan, sementara Arya berusaha mengatur beberapa pejalan kaki agar tidak tertabrak. Kegaduhan itu menarik perhatian petugas lalu lintas lain yang sedang berpatroli di sisi berlawanan, namun mereka tampak ragu untuk menegur Rudi yang dikenal temperamental. Beberapa orang yang melihat keberanian Arya mulai memberikan dukungan, walau mereka juga was-was akan kemungkinan terjadinya perselisihan yang lebih besar di tempat itu. "Tentara sok tahu," cetus Rudi lantang sambil menatap tajam ke arah Arya. "Jika kau merasa hebat, lakukan saja tugasmu sendiri, jangan campuri urusan jalan raya." Arya memilih tidak membalas cemoohan itu. Ia justru kembali menepi ke trotoar karena menyadari semakin banyak pengendara yang menonton, dan ia tidak ingin memancing keributan yang lebih luas. Dalam benaknya, Arya sadar ada sesuatu yang sangat keliru dalam cara Rudi bertugas. Namun karena situasi tak memungkinkan diskusi lebih lanjut, ia pun melangkah pergi dengan wajah tegang, berniat melaporkan kejadian ini kepada atasan di markas Kopassus. Arya mengemas dokumennya dengan hati-hati sebelum berangkat menuju kantor Mayor Rizky, di mana ia berharap mendapatkan kejelasan mengenai tindakannya. Di dalam lift yang sempit, Arya menatap cermin kecil dan menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum menghadapi komandan satuannya. Sesampainya di kantor Mayor Rizky, Arya disambut oleh sekretaris yang mengarahkan jalannya ke ruang pertemuan yang terletak di ujung koridor. "Silakan masuk, Letnan Arya. Mayor sedang menunggu di dalam," ujar sekretaris dengan sopan, membuka pintu ruang pertemuan. Di dalam ruangan, Mayor Rizky duduk di balik meja kayu besar, menatap Arya dengan ekspresi campur aduk antara heran dan marah. "Arya, saya terima laporanmu tentang insiden tadi. Apa sebenarnya yang ingin kamu capai dengan tindakanmu?" tanya Mayor dengan nada serius. Arya menjawab dengan tenang, "Saya hanya berusaha menegakkan disiplin dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, Pak Mayor." Mayor Rizky mengerutkan kening. "Namun, apakah tindakanmu ini dipicu oleh kemarahan pribadi atau benar-benar demi kedisiplinan?" Arya merasa tertekan tetapi tetap mempertahankan pendiriannya. "Saya bertindak sesuai dengan prinsip yang diajarkan selama di Kopassus, Pak." Menyadari kompleksitas situasi, Mayor Rizky mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan menyelidiki lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, tetap tenang dan jangan ada tindakan yang bisa memperkeruh keadaan." Keesokan harinya, Rudi kembali bertugas di perempatan Blok M tanpa menunjukkan tanda-tanda penyesalan atas insiden sebelumnya. Saat tengah sibuk mengatur lalu lintas, Rudi tertawa kecil bersama rekan-rekannya. "Lihat saja, tentara itu cuma ikut-ikutan masalah kita." Beberapa polisi muda yang hadir mulai saling pandang dengan rasa tidak nyaman, menyadari betapa perilaku Rudi bisa merusak reputasi mereka. "Kita harus berhati-hati, kalau terus begini, institusi kita bisa hancur," bisik salah satu polisi kepada rekannya di sela-sela pengaturan lalu lintas. Rudi,
yang mendengar percakapan itu, menoleh dengan senyum sinis. Santai saja, kalian terlalu serius. Saya hanya menjalankan tugas. Di belakang layar, Komandan Sulaiman, atasan Rudi, mengamati situasi dengan ekspresi datar, mencoba menjaga jarak dari konfrontasi langsung. Beberapa polisi lain mulai menghindari interaksi dengan Rudi, merasa tidak nyaman dengan sikapnya yang semakin menyombongkan diri. Kita perlu melaporkan perilaku Rudi kepada komandan, sebelum dia membuat masalah yang lebih besar, ujar salah satu dari mereka dengan tegas. Namun, Komandan Sulaiman hanya mengangguk pelan. Saya akan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Jangan ada yang terlalu gegabah. Ketegangan di antara para polisi semakin meningkat, karena mereka merasakan dampak negatif dari tindakan Rudi terhadap moral tim. Hari berikutnya, di tengah kemacetan parah di Jalan Tamrin, Rudi kembali menunjukkan perilaku tidak patuhnya dengan melanggar rambu lalu lintas. Arya, yang sedang dalam perjalanan pulang, menyaksikan insiden tersebut dan merasakan frustrasi yang mendalam. Dengan cepat, Arya menyalakan peluitnya dan menghampiri Rudi yang tengah kebingungan. Rudi, kamu harus bertanggung jawab atas tindakmu. Rudi menoleh dengan ekspresi marah. Apa yang kamu tahu, Arya? Ini urusan saya, bukan urusanmu. Sebuah motor berhenti di samping mereka, mengangkat helm dan berkata, Mas polisi, tolong bantu kami, keselamatan kami terancam. Arya tidak ragu lagi, kamu harus menghentikan perilaku ini sekarang juga. Rudi mencoba menghindar dengan melambaikan tangannya, tetapi Arya tetap bertahan, menatap tajam ke arah Rudi. Ini bukan hanya tentang aturan, tapi tentang keselamatan orang lain. Jangan buat masalah lebih besar, ujar Arya dengan tegas. Meskipun situasinya tegang, Arya berhasil membuat Rudi berhenti dan menyadari betapa bahayanya tindakannya. Di tengah keramaian yang mulai berkumpul, Rudi tiba-tiba melempar kata-kata kasar. Tentara sok tahu, kamu pikir kamu lebih baik dari kami. Suasana langsung berubah tegang, dengan orang-orang di sekitar mereka mulai merasa tidak nyaman dan cemas akan kemungkinan kekerasan. Arya mencoba menenangkan Rudi. Rudi, mari kita bicara dengan kepala dingin, tidak perlu memperkeruh situasi. Namun, Rudi malah melanjutkan, kamu dan teman-temanmu selalu datang tanpa diundang, mencampuri urusan kami. Seorang warga yang melihat kejadian itu berteriak, kamu harus dihentikan, tidak boleh begitu. Arya merasa emosi mulai menguasai dirinya, tetapi ia berusaha tetap tenang. Saya di sini untuk memastikan keselamatan semua orang, termasuk kamu. Rudi, yang semakin marah, mendorong Arya mundur. Kamu tidak punya hak untuk menilai kami. Kerumunan orang mulai bersuara. Beberapa mendukung Arya sementara yang lain berpihak pada Rudi. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita tua hampir terjatuh karena ketegangan, membuat Arya semakin menyadari betapa seriusnya situasi ini. Dengan cepat, Arya mengambil tindakan, mengarahkan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan lebih lanjut sambil mencoba menenangkan Rudi. Saat keributan masih berlangsung, seorang ibu muda yang hampir tertabrak Rudi mendekat dengan wajah penuh air mata. Mas polisi, tolong bantu saya. Kenapa kamu mengabaikan keselamatan kami? Rudi menatap ibu tersebut dengan sinis. Ini semua karena kalian tidak hati-hati. Saya hanya menjalankan tugas. Arya merasa sudah melewati batas toleransinya dan memandang Rudi dengan tegas. Cukup sekarang, Rudi, ini sudah melebihi kewajaran. Ibu itu menangis lebih keras. Kalian bertugas untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Suasana semakin memanas ketika beberapa warga mulai mengeluh dan menuntut keadilan atas tindakan Rudi yang sembrono. Arya mengambil keputusan cepat. Rudi, kamu harus datang ke kantor saya untuk penjelasan lebih lanjut. Rudi, yang merasa dipermalukan di depan umum, mencoba untuk melarikan diri, tetapi Arya dengan sigap mengejarnya. Di tengah upaya pengejaran, Rudi tersandung dan jatuh ke aspal. Motor dinasnya terbalik di samping jalan. Kerumunan orang langsung berteriak. Beberapa dari mereka mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Arya berdiri di samping Rudi yang tergeletak, merasa lega karena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan konflik ini, meski hatinya dipenuhi kekhawatiran akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Puncak ketegangan terjadi ketika Rudi sengaja memacu gas motornya ke depan, hampir menabrak Arya dan ibu tersebut. Dalam sekejap, Arya bereaksi refleks untuk melindungi si ibu, hingga kakinya menendang motor Rudi dengan keras. Benturan itu membuat motor polisi jatuh dan hancur, mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Suara dentuman keras menggema di seluruh perempatan, membuat kerumunan orang terkejut dan menjerit ketakutan. Rudi tersungkur di aspal, sementara Arya berdiri dengan napas terengah dan tatapan marah mengarah padanya. Mengapa kamu melakukan ini, Rudi?
Tanya Arya dengan suara penuh emosi, namun masih berusaha tenang. Beberapa saksi mata mulai bersuara, mengungkapkan kekagetan mereka terhadap tindakan drastis Arya. Ibu yang hampir tertabrak itu mengusap wajahnya, masih gemetar akibat kejadian tersebut. Arya menatap motor yang hancur sambil mengamati kondisi Rudy yang tergeletak, merasa campur aduk antara lega dan kekhawatiran. Insiden ini pun langsung memicu desas-desus bahwa Kopassus menendang motor polisi karena alasan sepele, menambah kompleksitas konflik yang sedang berlangsung. Kerumunan orang langsung berteriak, beberapa menjerit ketakutan melihat kejadian begitu cepat dan brutal. Rudy tersungkur, sementara Arya berdiri dengan napas terengah dan tatapan marah. Insiden ini pun langsung memicu desas-desus bahwa Kopassus menendang motor polisi karena alasan sepele. Beberapa orang mulai mendekat untuk melihat lebih dekat, sementara yang lain mengambil foto dan video dengan ponsel mereka. Seorang pengendara angkot berhenti sejenak. Apa yang terjadi di sini? Kopassus menyerang polisi. Arya mencoba menjelaskan, saya hanya berusaha menegakkan keadilan dan melindungi warga dari tindakan Rudy. Namun, kerumunan mulai terpecah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung Arya dan ada yang mempertanyakan tindakannya. Di tengah keributan, seorang pria parubaya mengintervensi, kita harus tenang dan biarkan pihak berwenang menangani ini. Arya merasa tekanan semakin berat karena perhatian publik yang semakin meningkat. Saya akan melaporkan kejadian ini ke atasan saya. Dengan tatapan penuh kekhawatiran, Arya meninggalkan tempat kejadian sambil mengamati reaksi kerumunan yang terus berkembang. Indah Pertiwi, seorang jurnalis investigasi, mendengar kabar insiden mengejutkan tersebut dan segera turun ke lapangan. Ia tiba di perempatan Blok M dengan cepat, membawa kamera dan notebook untuk mendokumentasikan kejadian. Setibanya di sana, ia melihat kerumunan orang yang masih berkumpul sambil merekam dengan ponsel mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Indah kepada seorang saksi mata yang bersedia berbicara. Saksi itu enggan memberikan informasi lebih lanjut. Saya tidak tahu banyak, tapi sepertinya ada konfrontasi antara Kopassus dan polisi. Indah mencoba menggali lebih dalam. Apakah ada yang melihat siapa yang memicu kejadian ini? Saksi lain menambahkan, sepertinya Rudy yang memulai dengan agresi, tapi Arya bereaksi dengan sangat keras. Meski banyak saksi yang enggan berbicara secara terbuka karena takut, Indah berhasil mendapatkan beberapa informasi penting. Ia merekam setiap detail yang disampaikan oleh para saksi dan mulai menyusun laporan awal. Sementara itu, foto-foto amatir dan video kejadian mulai beredar luas di media sosial, menarik perhatian publik dan media lainnya. Tak butuh waktu lama bagi kepolisian setempat untuk bereaksi. Mereka menuduh Arya melakukan tindakan anarkis terhadap seorang anggota polisi. Ini adalah contoh ketidakteraturan yang harus ditindak tegas dalam institusi kita, ujar Kapol Jenderal dalam konferensi pers, sambil menunjuk Arya sebagai pelaku. Perdebatan pun mencuat di publik. Apakah Arya pantas dihukum atas perlakuan kerasnya, atau justru Rudy yang seharusnya bertanggung jawab karena kerap melanggar aturan? Banyak pihak mulai mempertanyakan integritas Kopassus dan polisi dalam menangani konflik internal. Apakah benar seorang Kopassus bisa begitu kasar terhadap polisi yang sama-sama bertugas? Tanya seorang netizen di media sosial, memicu diskusi hangat di berbagai platform. Masing-masing institusi mulai menarik garis batas, menuding pihak lain bersalah dan mempertahankan posisi mereka. Mayor Rizky menghadiri pertemuan gabungan antara TNI dan Polri untuk membahas insiden tersebut, mencoba mencari solusi bersama. Di markas Polri, Kompol Asmara memimpin rapat darurat untuk menangani reputasi Rudy dan Kopassus, sambil menyusun pernyataan resmi. Sementara itu, Indah Pertiwi terus menyelidiki lebih dalam, berusaha mengungkap fakta-fakta tersembunyi di balik insiden tersebut. Tekanan dari publik semakin meningkat, menuntut transparansi dan keadilan dari kedua institusi terkait. Mayor Rizky segera memanggil Arya ke markas Kopassus untuk mengklarifikasi laporan dan bukti yang tersebar. Di ruang rapat yang tenang, Arya menyampaikan seluruh rangkaian kejadian, termasuk arogansi Rudy dan upaya melindungi warga sipil. Saya merasa perlu bertindak tegas untuk memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak terulang lagi di masa depan, jelas Arya dengan penuh keyakinan. Mayor Rizky mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap poin yang disampaikan oleh Arya. Saya mengerti niat baikmu, Arya, namun kita harus memastikan bahwa tindakanmu tidak melanggar prosedur yang berlaku, ujar Mayor dengan nada bijaksana. Arya menambahkan, saya juga memiliki bukti tertulis mengenai perilaku Rudy yang sering melanggar aturan. Mayor Rizky menyentuhkan dahinya. Baiklah, saya akan menyelidiki bukti tersebut secara menyeluruh sebelum memberikan pernyataan resmi. Namun,
Kita harus waspada karena masalah ini bisa berdampak luas terhadap nama baik TNI, lanjut Mayor dengan serius. Arya mengangguk setuju. Saya siap untuk menghadapi konsekuensi apapun demi keadilan dan disiplin. Pertemuan itu berakhir dengan janji Mayor Rizky untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan mendukung Arya selama proses berlangsung. Sementara itu, atasan Rudi di kepolisian, Kompol Asmara, berusaha menutup-nutupi sikap negatif Rudi agar institusi tak mendapat kritik lebih keras. Di kantor Kompol Asmara, ia mengumpulkan timnya untuk menyusun kronologi versi sendiri yang menyudutkan Arya sebagai pelaku penganiayaan. Kita perlu memastikan bahwa narasi publik tetap berpihak pada Polri, ujar Kompol Asmara dengan tegas kepada bawahannya. Mereka mulai menyebarkan informasi yang merugikan Arya, termasuk menyabotase bukti yang ada untuk memperkuat tuduhan. Pastikan bahwa video yang beredar hanya menunjukkan bagian saat Arya menendang motor Rudi tanpa konteks awal, instruksinya dengan jelas. Tekanan pun meningkat, karena bukti video amatir hanya memperlihatkan potongan saat Arya menendang motor Rudi tanpa konteks awal. Beberapa anggota tim merasa ragu dengan pendekatan ini, namun Kompol Asmara menegaskan pentingnya menjaga citra institusi. Di balik layar, beberapa polisi yang mengetahui kebenaran mulai merasa bersalah namun takut untuk berbicara terbuka. Kita tidak bisa membiarkan satu orang merusak reputasi kita, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kebenaran, kata Kompol Asmara dengan determinasi tinggi. Dengan kronologi yang telah disusun, Polri mulai mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk menekan Arya, sambil terus menjaga citra positif institusi di mata publik. Indah Pertiwi, yang tidak mudah menyerah, akhirnya berhasil menemui beberapa saksi yang berani berbicara di pinggiran Jakarta, memberikan informasi bahwa Rudi telah terlibat dalam beberapa insiden penyalahgunaan kekuasaan sebelum kejadian dengan Arya. Dengan penuh semangat, ia mulai menyusul laporan awal yang mengungkap pola perilaku Rudi yang seringkali bertindak sewenang-wenang. Namun ia menahan diri untuk tidak segera mempublikasikannya agar dapat mengumpulkan lebih banyak bukti yang kuat. Di ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan dokumen dan catatan, Indah mencatat setiap detail yang diberikan oleh saksi, memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Kita butuh bukti yang lebih konkret sebelum kita bisa mengungkap ini ke publik, pikir Indah sambil memeriksa kembali rekaman video yang telah dikumpulkannya. Sementara itu, di markas Kopassus, tim internal yang dibentuk oleh Mayor Rizky mulai menyelidiki perilaku Arya dengan teliti, menggali setiap aspek yang mungkin memicu insiden tersebut. Arya, yang telah menyerahkan bukti tertulis mengenai pelanggaran Rudi, merasa lega namun juga khawatir akan proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Di kantor Polri, Kompol Asmara terus berusaha menyusun narasi yang dapat menyudutkan Arya, menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mengumpulkan bukti palsu yang mendukung tuduhan tersebut. Kita harus memastikan bahwa Arya tidak bisa keluar dari kendali kita, ujar Kompol Asmara kepada timnya dengan determinasi tinggi. Beberapa polisi yang mengetahui upaya Kompol Asmara mulai merasa tertekan dan takut untuk berbicara. Namun ada juga yang mulai mempertanyakan integritas tindakan mereka. Di tengah situasi yang semakin rumit, Indah Pertiwi menyadari bahwa ia harus bergerak lebih cepat untuk mengungkap kebenaran sebelum tekanan dari Polri semakin menghalangi jalannya. Tim internal Kopassus, dipimpin oleh Mayor Rizky, mengadakan pertemuan intens untuk menganalisis bukti-bukti yang diserahkan oleh Arya, mencoba memahami motif di balik tindakannya yang dianggap kontroversial. Kita perlu memastikan bahwa tindakan Arya memang benar-benar demi kebaikan masyarakat dan bukan karena motif pribadi, kata Mayor Rizky sambil menunjuk laporan yang telah disusun. Arya, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan secara detail mengenai kejadian di perempatan Blok M dan bagaimana Rudi telah sering melanggar aturan tanpa konsekuensi. Saya merasa perlu bertindak tegas untuk mencegah tindakan semacam ini terjadi lagi, ujar Arya dengan suara yang mantap, meski sedikit tegang. Mayor Rizky mendengarkan dengan seksama, kemudian meminta timnya untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap bukti yang ada, termasuk menyelidiki rekam jejak Rudi secara menyeluruh. Di markas Polri, Kompol Asmara berhasil mendapatkan beberapa dokumen yang ia anggap dapat merusak reputasi Arya, namun dokumen tersebut ternyata tidak valid dan dibuat-buat. Pastikan semua bukti ini tampak sah dan tidak bisa dipertanyakan keasliannya, perintah Kompol Asmara kepada bawahannya, yang tampak gugup namun patuh. Beberapa polisi yang terlibat dalam penyusunan bukti palsu mulai merasa bersalah, namun mereka takut akan konsekuensi jika terungkap. Di sisi lain, Indah Pertiwi menemukan saksi baru yang siap mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai aktivitas ilegal Rudi, termasuk penerimaan suap dari beberapa pebisnis lokal.
Dengan semakin banyaknya informasi yang dikumpulkan, Indah menyadari bahwa ia berada di tengah pusaran konflik yang lebih besar dari yang ia bayangkan, namun tekadnya untuk mengungkap kebenaran semakin kuat. Di tengah penyelidikan yang semakin mendalam, Kompol Asmara melakukan tekanan psikologis terhadap saksi-saksi potensial yang mendukung Arya, mencoba membuat mereka takut untuk berbicara lebih lanjut. Jika kalian terus membocorkan informasi ini, kalian juga akan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan, ancamnya kepada beberapa saksi yang mulai menunjukkan keraguan. Rudy, yang masih berusaha membela diri, mulai mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan dirinya sebagai korban agresi tanpa alasan jelas, berusaha membalikan narasi. Di markas Kopassus, tim Mayor Rizky berhasil menemukan beberapa bukti tambahan yang menguatkan klaim Arya mengenai perilaku Rudy, termasuk laporan internal yang menunjukkan Rudy sering melanggar aturan lalu lintas. Arya, yang tengah fokus pada penyelidikan internal, mulai menerima dukungan dari beberapa rekan Kopassus yang setia, meskipun sebagian masih ragu dengan tindakannya. Di kantor Polri, tekanan media membuat Kompol Asmara semakin terdesak untuk menemukan bukti yang dapat mendukung versi mereka, namun usahanya seringkali terhambat oleh fakta-fakta yang semakin mendukung Arya. Sementara itu, Indah Pertiwi menghadapi ancaman dari kelompok yang berafiliasi dengan Rudy, membuatnya harus lebih berhati-hati dalam melakukan investigasi. Kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut, kebenaran harus diungkapkan, ujar Indah kepada timnya, menegaskan pentingnya tugas mereka. Di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta, Arya bertemu dengan beberapa rekan Kopassus untuk mendiskusikan strategi penyelesaian konflik ini secara damai, namun situasi tetap tegang. Kita harus memastikan bahwa tindakan kita tidak melanggar hukum, sekaligus menegakkan keadilan bagi masyarakat, kata Arya, mencoba mencari jalan tengah yang bijaksana. Dalam usahanya menggali lebih dalam, Indah Pertiwi menemukan dokumen rahasia yang mencatat berbagai pelanggaran serius yang dilakukan oleh Rudy, termasuk penerimaan suap dari beberapa pelaku usaha kecil di daerahnya. Namun, dokumen tersebut belum cukup kuat untuk diajukan sebagai bukti di pengadilan, sehingga Indah harus terus mencari saksi lain yang bersedia berbicara secara terbuka dan memberikan testimoni yang mendukung temuan tersebut. Di tengah pencariannya, Indah menghadapi ancaman fisik dari orang-orang yang berafiliasi dengan Rudy, membuatnya semakin waspada terhadap keselamatannya sendiri. Kita harus hati-hati, mereka tidak akan tinggal diam jika kita terus mengorek kebenaran ini, peringatnya kepada timnya yang mulai merasa lelah namun tetap semangat. Sementara itu, di markas Polri, Kompol Asmara semakin frustrasi karena upayanya untuk menyudutkan Arya tidak memberikan hasil yang diinginkan, dan ia mulai mempertimbangkan langkah-langkah drastis berikutnya. Arya, yang kini semakin terlibat dalam proses penyelidikan internal Kopassus, merasa tekanan dari kedua belah pihak semakin meningkat, namun ia tetap teguh pada prinsipnya. Di sebuah ruang rapat rahasia, Mayor Rizky dan tim internalnya membahas strategi terbaik untuk menangani kasus ini, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan pihak luar untuk menjaga integritas penyelidikan. Indah Pertiwi akhirnya berhasil mendapatkan kesaksian dari seorang mantan rekan kerja Rudy yang berani mengungkapkan fakta-fakta tentang praktik korupsi yang dilakukan oleh Rudy selama ini. Dengan bukti tambahan tersebut, Indah mulai menulis laporan investigasi yang lebih mendalam, berharap dapat memberikan tekanan yang cukup untuk mengungkap kebenaran kepada publik. Namun, ancaman yang semakin sering datang membuat Indah harus mengambil langkah-langkah keamanan tambahan untuk melindungi dirinya dan timnya dari kemungkinan serangan balasan. Arya menghadapi sidang internal Kopassus yang diadakan di ruang konferensi yang tenang, dengan Mayor Rizky sebagai penanggung jawab utama proses penegakan disiplin. Di depan para pejabat dan rekan-rekannya, Arya menyampaikan argumen bahwa tindakannya adalah respon langsung terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh Rudy, serta menunjukkan bukti-bukti pelanggaran yang telah ia kumpulkan. Saya tidak memiliki niat buruk, Pak Mayor. Saya hanya berusaha melindungi warga dan menegakkan keadilan di jalan raya ini, jelas Arya dengan suara yang tegas namun penuh emosi. Mayor Rizky mendengarkan dengan seksama, kemudian menanyakan rincian lebih lanjut mengenai bukti yang diajukan Arya. Bagaimana kamu mendapatkan informasi ini dan seberapa valid bukti-bukti tersebut? Arya menjawab dengan rinci, Indah Pertiwi telah membantu saya mengumpulkan beberapa bukti tambahan yang menguatkan klaim saya terhadap Rudy. Saya juga memiliki laporan tertulis dari saksi-saksi yang mendukung tindakan saya. Mayor Rizky mencatat setiap poin yang disampaikan Arya, kemudian meminta timnya untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap bukti tersebut sebelum memberikan keputusan akhir. Kami harus memastikan bahwa setiap tindakan kita sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hukum, Arya. Namun, saya menghargai niat baikmu untuk menjaga keamanan masyarakat, ujar Mayor Rizky dengan nada bijaksana. Arya mengangguk setuju. Saya siap untuk menjalani proses ini dengan sepenuh hati.
Pak Mayor, saya percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Pertemuan itu berakhir dengan Mayor Rizky menyatakan bahwa tim internal Kopassus akan melakukan penyelidikan mendalam dan memberikan hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Dengan perasaan lega namun tetap waspada, Arya meninggalkan ruang sidang, menyadari bahwa proses ini belum berakhir dan tantangan yang lebih besar masih menantinya. Di markas Polri, Kompol Asmara mengumumkan secara resmi bahwa Rudi sudah mendapat teguran keras atas tindakannya yang dianggap melanggar aturan. Padahal pada kenyataannya Rudi masih bebas bertugas tanpa sanksi serius. Ini adalah langkah kami untuk memastikan bahwa setiap anggota polisi bertanggung jawab atas tindakan mereka, ujar Kompol Asmara dalam konferensi pers, berusaha menjaga citra institusinya di mata publik. Namun, banyak pihak mulai meragukan kejujuran pernyataan tersebut, terutama setelah munculnya laporan dari Indah Pertiwi yang menunjukkan bukti-bukti kuat tentang perilaku korupsi Rudi. Apakah benar Rudi hanya mendapat teguran keras? Mengapa ada bukti yang menunjukkan sebaliknya? Tanya seorang wartawan saat sesi tanya jawab, menimbulkan keraguan di kalangan penonton. Di dalam markas Polri, beberapa polisi yang jujur mulai merasa frustrasi karena melihat usaha Kompol Asmara untuk menyembunyikan kebenaran. Namun mereka takut akan balasan jika berbicara terbuka. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan Rudi melanggar aturan tanpa konsekuensi yang nyata, ujar salah satu polisi muda kepada rekan-rekannya dengan suara pelan namun tegas. Sementara itu, Indah Pertiwi merilis laporan investigasi terbaru yang mengungkap berbagai pelanggaran serius yang dilakukan oleh Rudi, termasuk penerimaan suap dari beberapa pelaku usaha kecil di daerahnya. Publik pun mulai marah dan kecewa melihat bagaimana institusi kepolisian tampak lebih melindungi anggotanya daripada menegakkan hukum dengan adil. Di media sosial, tagar keadilan untuk Arya dan Stop Korupsi Polisi mulai trending, menunjukkan dukungan massa terhadap Arya dan Indah dalam upaya mereka mengungkap kebenaran. Dengan tekanan media yang semakin meningkat, Polri terpaksa mengakui adanya penyelidikan lebih lanjut terhadap Rudi, namun mereka masih berusaha menjaga citra positif institusi mereka di mata publik. Indah Pertiwi, dengan tekad yang semakin kuat, merilis artikel pertamanya di salah satu portal berita terkemuka, menyoroti ketidakjelasan kronologi dan kejanggalan penanganan kasus antara Kopassus dan Polri. Dalam artikelnya, Indah menggambarkan bagaimana kedua institusi tampak lebih fokus pada melindungi anggota mereka sendiri daripada menegakkan hukum secara adil, membuat pembaca mulai mempertanyakan integritas mereka. Publik pun mulai bertanya-tanya, mengapa institusi yang seharusnya menjaga keamanan malah melindungi pelaku? Pertanyaan ini menggelitik kesadaran banyak orang yang merasa dirugikan oleh kejadian tersebut. Reaksi publik pun beragam. Ada yang mendukung tindakan Arya sebagai simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sementara yang lain mengecamnya karena menilai tindakannya tetap brutal dan melampaui batas. Di media sosial, komentar-komentar mulai membanjiri artikel Indah, dengan tagar keadilan untuk Arya dan Stop Korupsi Polisi menjadi tren nasional, menunjukkan adanya perpecahan opini di masyarakat. Arya sendiri menerima berbagai tanggapan, mulai dari dukungan hangat hingga kritik tajam, membuatnya semakin merasa tertekan namun tetap teguh pada prinsipnya. Di markas Kopassus, Mayor Rizky dan tim internalnya memantau reaksi publik dengan cermat, menyadari bahwa situasi ini bisa berdampak besar pada reputasi institusi mereka. Sementara itu, Kompol Asmara melihat peluang dalam kekacauan opini publik ini untuk memperkuat posisi Polri dengan terus menyebarkan informasi yang mendukung narasi mereka. Indah Pertiwi, yang menyadari dampak besar artikelnya, mulai menerima tawaran wawancara dari berbagai media, namun ia tetap fokus untuk mengungkap kebenaran tanpa kompromi. Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, Arya dan Indah menyadari bahwa mereka berada di tengah badai konflik yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, namun keduanya tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan. Melihat opini publik yang mulai terbelah antara pendukung dan penentang Arya, Mayor Rizky memutuskan untuk membuka hasil investigasi internal Kopassus kepada Panglima TNI tingkat lebih tinggi. Dalam rapat resmi yang dihadiri oleh pejabat tinggi TNI, Mayor Rizky memaparkan bukti perilaku Rudi yang telah dikumpulkannya, serta dasar moral yang mendasari tindakan Arya dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan. Kami menemukan bahwa Rudi telah berulang kali melanggar aturan lalu lintas dan menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, ujar Mayor Rizky dengan suara tegas, sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan. Panglima TNI, yang mendengarkan dengan seksama, mengangguk dan menanyakan, bagaimana kita memastikan bahwa tindakan Arya ini tidak akan menimbulkan presiden buruk di masa depan. Mayor Rizky menjelaskan bahwa meskipun tindakan Arya terkesan melampaui prosedur, niatnya adalah untuk melindungi masyarakat dan menjaga integritas institusi. Kami juga telah merekomendasikan pelatihan pengendalian emosi untuk Arya agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tambahnya,
menunjukkan langkah-langkah preventif yang telah diambil. Panglima TNI menyatakan apresiasinya terhadap upaya Kopassus dalam menegakkan keadilan, namun menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara TNI dan Polri dalam menangani konflik internal. Di markas Polri, Kompol Asmara mendapatkan kabar tentang rapat tersebut dan segera menyusun strategi baru untuk memperkuat argumen mereka, berusaha menghindari kerjasama yang lebih dalam antara institusi mereka dan Kopassus. Sementara itu, Indah Pertiwi terus melakukan investigasi mendalam, memastikan bahwa setiap fakta yang ia kumpulkan dapat mendukung laporan objektif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sementara proses investigasi berlangsung, Rudi semakin terpojok oleh publik yang kini berani bicara tentang kebiasaan buruknya, membuatnya sulit untuk mempertahankan citra positif di mata masyarakat. Dalam upaya untuk menjaga diam, Rudi mulai menebar ancaman kepada saksi-saksi mata yang berani memberikan kesaksian yang memberatkan, berharap dapat mencegah mereka mengungkap kebenaran. Jika kalian terus mengungkapkan ini, kalian juga akan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan, ancam Rudi kepada seorang saksi yang mencoba berbicara kepada media, membuat saksi tersebut kembali diam dalam ketakutan. Tidak hanya itu, Rudi juga mulai mengejar keluarga saksi-saksi tersebut, mencoba menakut-nakuti mereka agar tidak memberikan kesaksian di depan publik atau media. Tindakan agresif ini justru menarik lebih banyak perhatian dan menambah daftar bukti tentang kesewenang-wenangannya, membuat publik semakin marah dan mendukung Arya serta Indah Pertiwi. Di markas Polri, Kompol Asmara semakin frustrasi karena usahanya untuk menyudutkan Arya tidak berhasil, dan tekanan dari pimpinan untuk menjaga citra institusi semakin tinggi. Beberapa anggota Polri yang mengetahui kebenaran mulai merasa bersalah namun takut untuk berbicara, menciptakan ketegangan internal yang semakin parah di dalam kepolisian. Arya, yang terus melaporkan setiap perkembangan kasus kepada Mayor Rizky, merasa bahwa konflik ini semakin sulit untuk diselesaikan tanpa adanya kerjasama yang baik antara kedua institusi. Indah Pertiwi, yang mendengar tentang ancaman yang diterima oleh saksi-saksi, semakin berhati-hati dalam melanjutkan investigasinya, namun tidak mundur dari tekadnya untuk mengungkap kebenaran. Di tengah kekacauan ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum, membuat tekanan publik terhadap kedua institusi semakin meningkat. Suasana makin panas ketika video lengkap insiden hari itu tiba-tiba bocor dan menjadi viral di media sosial, memperlihatkan rekaman dari berbagai sudut yang memperjelas kronologi kejadian. Dalam video tersebut, jelas terlihat Rudi sengaja memacu motornya ke arah Arya dan ibu tersebut, serta penolakan Rudi untuk bertanggung jawab atas hampir ditabraknya ibu tersebut. Gelombang simpati kepada Arya pun naik drastis, dengan banyak netizen yang mendukung tindakannya sebagai bentuk penegakan keadilan di jalan raya. Publik menuntut kepolisian untuk bertindak adil dan menindak Rudi secara tegas, membuat tekanan terhadap Polri semakin besar untuk tidak lagi melindungi pelaku yang korup. Di kantor Indah Pertiwi, ia menerima banyak permintaan wawancara dari media besar yang ingin mendalami lebih jauh mengenai kasus ini, namun ia tetap fokus untuk menyusun laporan yang objektif dan mendalam. Arya merasa lega melihat bukti video yang mendukung tindakannya. Namun ia juga menyadari bahwa situasi ini bisa membawa konsekuensi yang lebih serius bagi dirinya dan institusinya. Mayor Rizky, yang melihat dampak besar dari bocornya video tersebut, segera mengadakan pertemuan darurat dengan tim internal Kopassus untuk merumuskan langkah selanjutnya. Di markas Polri, Kompol Asmara menghadapi kritik keras dari publik dan media, menyadari bahwa usaha mereka untuk menyudutkan Arya kini semakin terbuka dan tidak efektif. Rudi, yang kini menjadi sorotan publik, mulai menerima kecaman dan ancaman dari masyarakat, membuatnya semakin terpojok dan tak berdaya menghadapi tekanan yang ada. Dengan situasi yang semakin kritis, kedua institusi menyadari bahwa mereka harus segera menemukan solusi yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini demi menjaga integritas dan kepercayaan publik. Kompol Asmara yang terdesak oleh tekanan media dan publik mulai mengubah taktik dengan mendesak Rudi untuk meminta maaf secara terbuka, berharap tindakan tersebut dapat meredam kegaduhan yang sedang terjadi. Kamu harus meminta maaf di depan umum, Rudi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan situasi, ujar Kompol Asmara kepada Rudi yang terlihat enggan dan frustrasi. Namun, Rudi menolak mentah-mentah permintaan tersebut, menganggap dirinya berhak berbuat apapun dengan status polisi yang dimilikinya, menolak untuk mengakui kesalahannya. Saya tidak akan meminta maaf atas tindakan saya melakukan apa yang saya rasa benar, jawab Rudi dengan nada keras, membuat Kompol Asmara semakin kecewa. Akibat penolakannya, Kompol Asmara mulai menyadari bahwa karirnya terancam akibat ulah Rudi yang sulit diatur dan semakin membahayakan reputasi Polri. Di markas Kopassus, Mayor Rizky melihat bahwa upaya Polri untuk menekan Arya tidak memberikan hasil yang diinginkan,
dan situasi semakin rumit dengan adanya video viral yang mendukung Arya. Indah Pertiwi, yang terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan, mulai menyiapkan laporan pamungkasnya yang akan mengungkap seluruh skandal korupsi yang melibatkan Rudi dan beberapa anggota Polri lainnya. Di tengah tekanan yang semakin tinggi, beberapa anggota Polri yang jujur mulai mempertimbangkan untuk berbicara terbuka mengenai kebijakan internal yang membiarkan Rudi tetap bebas bertugas tanpa sanksi serius. Kita tidak bisa terus-menerus melindungi pelaku korupsi. Ini akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, ujar salah satu anggota Polri yang ingin tetap anonim. Di markas Kopassus, Arya akhirnya mendapat dukungan penuh setelah Panglima TNI menilai tindakannya masih dalam koridor perlindungan warga, meski bentuknya terlalu spontan dan agresif. Arya, tindakanmu memang tidak konvensional, tetapi kami mengakui niatmu untuk melindungi masyarakat, ujar Panglima TNI dalam pernyataan resmi, memberikan restu kepada Arya. Namun, mereka juga meminta Arya untuk menjalani pelatihan pengendalian emosi agar kasus serupa tidak terulang di masa depan, menekankan pentingnya keseimbangan antara keberanian dan disiplin. Arya menerimanya dengan lapang dada, menyadari bahwa sebagai prajurit, ia harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan diri dalam situasi tegang. Di markas Kopassus, tim internal Mayor Rizky mempersiapkan laporan final yang akan diserahkan kepada Panglima TNI, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Indah Pertiwi, yang kini siap untuk merilis laporan pamungkasnya, merasa bahwa perjuangannya untuk kebenaran hampir selesai, meski ia tahu masih ada tantangan yang menantinya. Di tengah perayaan kecil untuk mendukung Arya, beberapa rekan Kopassus mengungkapkan rasa bangga mereka terhadap keberanian dan integritas Arya dalam menghadapi korupsi. Kamu adalah contoh bagi kami semua, Arya. Teruslah berjuang untuk keadilan, kata salah satu prajurit sambil memberikan tepukan di bahu Arya. Sementara itu, Kompol Asmara di markas Polri harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya yang gagal menekan Arya, menyadari bahwa reputasinya kini semakin ternoda. Dengan dukungan penuh dari Kopassus dan publik yang semakin mendukung, Arya merasa siap untuk melanjutkan perjuangannya demi menciptakan perubahan positif di masyarakat. Indah Pertiwi, dengan keberanian dan ketekunannya, membongkar bukti baru mengenai pelanggaran Rudi yang lebih berat, termasuk penerimaan suap dan intimidasi terhadap pelaku usaha kecil di daerahnya. Dalam laporannya, Indah menjelaskan bagaimana Rudi telah memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, merugikan banyak warga dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada keadilan di jalan raya. Publik pun dikejutkan oleh fakta-fakta tersebut, semakin memperkuat argumen Arya dan Indah dalam menuntut keadilan serta reformasi di institusi kepolisian. Tekanan kepada pihak kepolisian semakin memuncak, dengan desakan publik yang keras agar Rudi dicopot dan diadili secara adil, serta meminta transparansi dalam penanganan kasus ini. Di media sosial, #CopotRudi dan reformasi polisi mulai menjadi tren, menandakan dukungan massa yang luas terhadap upaya penegakan hukum yang adil. Indah Pertiwi menghadiri beberapa konferensi pers dan diskusi panel, membahas temuan-temuan barunya dan menekankan pentingnya integritas dalam penegakan hukum. Arya, yang kini menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi, merasa bangga namun juga menyadari tanggung jawab besar yang diembannya untuk menjaga keadilan. Di markas Polri, Kompol Asmara menghadapi kritik keras dari pimpinan dan rekan-rekannya, menyadari bahwa usahanya untuk melindungi Rudi kini telah terungkap dan merusak reputasinya. Beberapa anggota Polri yang jujur mulai maju dan mendukung Arya serta Indah, memberikan kesaksian yang memperkuat kasus melawan Rudi dan institusi yang korup. Dengan semua bukti yang telah dikumpulkan dan dukungan publik yang semakin kuat, Arya dan Indah merasa bahwa perjuangan mereka untuk menegakkan keadilan semakin mendekati puncaknya. Sidang disiplin gabungan antara TNI dan Polri akhirnya dibentuk untuk mencari titik temu penyelesaian kasus antara Arya dan Rudi, melibatkan pejabat tinggi dari kedua institusi. Di depan forum yang dihadiri oleh masyarakat, media, dan pejabat tinggi, Rudi masih berusaha membela diri, meski bukti video dan kesaksian para korban sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Saya hanya menjalankan tugas saya sesuai dengan yang diinstruksikan. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun, ujar Rudi dengan suara bergetar, mencoba mempertahankan posisinya. Namun, bukti yang telah dikumpulkan oleh Indah Pertiwi dan dukungan dari Arya membuat argumen Rudi semakin lemah, memaksa pengadilan untuk mempertimbangkan sanksi yang lebih berat. Para korban yang hampir tertabrak dan saksi-saksi yang sebelumnya ditakuti kini maju untuk memberikan kesaksian langsung, memperkuat narasi bahwa Rudi memang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Wajah Rudi memucat ketika mendengar rekomendasi sanksi berat yang akan mengakhiri karirnya di kepolisian, menyadari bahwa tidak ada jalan lagi untuk mempertahankan posisinya. Saya minta maaf atas semua yang telah terjadi.
Saya sadar telah melampaui batas, ujar Rudy dengan suara lirih, menandakan pengakuan atas tindakannya yang salah. Sidang tersebut disaksikan oleh ribuan orang yang ingin melihat keadilan ditegakkan, memberikan tekanan tambahan bagi institusi untuk membuat keputusan yang adil dan transparan. Dengan bukti yang tak terbantahkan dan dukungan publik yang kuat, sidang disiplin akhirnya merekomendasikan sanksi berat terhadap Rudy, termasuk pemecatan dan larangan bertugas di Polri selamanya. Keputusan tersebut disambut dengan sorakan kegembiraan dari pendukung Arya dan Indah, menandakan kemenangan kecil dalam perjuangan mereka untuk keadilan. Meski sidang telah merekomendasikan sanksi berat terhadap Rudy, keputusan final masih menunggu persetujuan dari pimpinan Polri, namun suasana sudah mengarah pada pemulihan keadilan dan nama baik institusi. Arya menatap keluar jendela ruang sidang dengan perasaan lega bercampur waspada, sadar bahwa proses hukum belum benar-benar berakhir dan masih ada langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keadilan sepenuhnya terwujud. Dalam laporan tersebut, Indah menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian, serta menyerukan reformasi yang lebih mendalam untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Publik menerima laporan tersebut dengan antusiasme tinggi, menyambut baik langkah-langkah positif yang diambil oleh Arya dan Indah dalam membersihkan institusi yang selama ini terkontaminasi korupsi. Di markas Kopassus, Mayor Rizky merasa bangga melihat bagaimana timnya telah berhasil menegakkan keadilan tanpa mengorbankan integritas institusi, memberikan teladan bagi prajurit lainnya. Arya, yang kini dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian besar masyarakat, tetap rendah hati dan fokus pada tugasnya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban dengan lebih bijaksana. Kompol Asmara, yang kini menghadapi konsekuensi serius dari tindakannya, dipecat dari Polri dan harus menghadapi proses hukum atas tindakannya yang telah merusak reputasi institusi. Beberapa anggota Polri yang jujur dan mendukung keadilan pun mendapatkan penghargaan dan dukungan dari masyarakat, menandakan adanya perubahan positif di dalam institusi kepolisian. Dengan akhir yang penuh harapan, Arya dan Indah menyadari bahwa perjuangan mereka untuk keadilan dan integritas telah memberikan dampak yang signifikan, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.